Sekarang itu gue dapet dari internet, ada pasangan suami istri. Pas gue baca nggak disebut namanya sih, cuman gue sebut aja namanya Putra dan Dian ya. Oke. Nah jadi Dian ini kebetulan lagi hamil 6 bulan saat itu. Nah mereka berdua itu tinggal di Jakarta, tapi si Dian itu tuh asli orang Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Barat, dia orang Padang. Oke. Oh, orang Minang. Oke. Orang Minang. Nah suatu ketika Dian dikabarin sama keluarga yang di Padang kalau misalnya salah satu kerabatnya Dian itu ada yang meninggal. Oke. Dan keluarganya itu nyuruh Dian buat pulang ke Padang tuh saat itu juga gitu. Oke. Nah akhirnya si Dian itu ditemenin sama Putra, suaminya, buat berangkat ke Padang itu via darat sekitar jam 9 malaman. Dan mereka nyetir sendiri. Oh. Nah dari Jawa ke Sumatera itu kan harus nyebrang. Iya. Jadi tuh mereka nyebrang dan sampai di tanah Sumatera itu sekitar jam 1-an. Jam 1 pagi. Jam 1-an pagi. Oke. Gitu. Udah nyampe tuh di Pelabuhan Bakauheni Lampung Iya. jam 1-an pagi. Lanjutlah perjalanan mereka akan dari Lampung. Nah kalau misalnya mau ke Padang, si Putra sama Dian itu tuh ngambil jalur bawah. Iya, iya. Maksudnya jalur bawah? Jalur bawah itu tuh harus ngelewatin Lampung, turun ke Sumatera Selatan, baru nyampe Sumatera Barat, Chef. Oke, Oh. jadi ada beberapa jalur, 2 jalur kalau nggak salah. Iya. Ya. Tapi dia yang bawa kan ambil. Oke. Jalur selatan lah gitu. Ah. Nah udahlah, berarti kan ngelewatin tuh Lampung, Sumatera Selatan sama Sumatera Barat kan. Nah ada satu daerah di Sumatera Selatan, orang-orang juga udah tahu sih, orang-orang Sumatera ya. Ada satu tempat di Sumatera Selatan tuh yang terkenal banget. Ada begalnya tuh serem dan terkenal horor banget juga karena Oke. tempatnya tuh masih terpencil dan rada-rada hutan gitu loh. Iya. Oke. Nama daerahnya tuh Lahat Oh, Lahat. oke. Oke. di Sumatera Selatan. Nah, Lahat tuh yang tadi gue bilang, kayak itu tuh emang kota administratif kecil, cuman tuh kanan kiri tuh masih banyak batutan gitu. Oke. Nah, di perjalanan tuh Putra sama Dian tuh nyampe Lahat sekitar jam 3:30-4 lah. Udah subuh berarti ya, mendekati Iya, subuh. mendekati subuh, tapi masih tengah malam kan itu Di perjalanan si Putra tuh ngelihat Dian tuh udah mulai ngantuk. Dia malah lagi hamil 6 bulan nih kan. Iya. Nah, Dian tuh udah mulai ngantuk. Si Putra bilang lah ke Dian, sayang kamu tidur aja ke belakang pindah gitu. Kan kamu juga lagi hamil, kasihan, kamu tiduran aja di belakang. Iya, iya. Nah. Udahlah, akhirnya si Dian pindah ke belakang kan, tidur di belakang. Nah jadi si Putra kan nyetir sendirian tuh karena si Dian tidur kan. Iya. Jadi selama hampir setengah jam pas si Dian udah pindah ke belakang, Dian tuh kebangun, bilang lah ke Putra, sayang kalau misalnya ada pom bensin tolong berhenti ya, aku kebelet pipis. Oke. Ketemulah pom bensin di daerah Lahat dan di tempatnya tuh masih di hutan situ ya. Oke. Nah nyampe lah si Putra kan ketemu pom bensin tuh. Nah terus si Putra bilang sama Dian, kamu mau ditemenin nggak? Kata Dian, udah nggak usah, nggak apa-apa, kamu tunggu mobil aja gitu. Ya udah tuh sekitar jam 3:30 pagi Dian ke kamar mandi, pom bensin kencing, sekitar 20 menitan 30 menitan tuh nggak balik-balik. Dan posisinya karena nunggu lama si Putra tuh ketiduran di mobil. Gitu. Nah si Putra ketiduran kan di mobil. Nah akhirnya nggak lama Putra tuh kebangun karena Putra tuh denger di pintu belakangnya tuh kayak ada orang tutup itu, dak gitu. Oh, oke. Kan kebangun, si Putra sadar dong, berarti dia udah balik ke mobil. Iya. Karena ada pintu mobil ketutup kan. Iya, ada suara itu kan. Si Putra ngomong, ya udah yang kamu tidur lagi aja, kita jalan lagi ya. Gitu. Udah, si Putra sama Dian jalan lagi tuh, tapi dengan posisi si Dian di belakang, Putra nyetir sendiri di depan. Nah, pas lagi nyetir, si Putra tuh nyium kayak ada bau melati, tiba-tiba nyengat banget ke hidungnya dia gitu. Nah, si Putra tuh kaget dan takut karena lo bayangin di tengah malam kanan kiri di tempat yang orang-orang jarang lewatin dan posisi itu gelap banget ya. Iya, benar. Nggak ada yang lewat sama sekali. Si Putra doang yang melek, si Putra nyium pula ada bau melati tiba-tiba kan. Nah, si Putra tuh ngerasa dia tuh mau ngebangunin Dian tidur, cuman nggak enak gitu. Kasian juga Kasian gak juga sih? kan. Nah, pas si Putra mau ngebangunin, nggak lama melatinya baunya hilang. Oke. Udahlah, si Putra karena udah rada deg-degan ngebut tuh nyetirnya dia. Pas lagi ngebut tiba-tiba si Putra nyium lagi bau melati itu. Gitu. Si Putra tuh nyium melati berbarengan sama si Putra sadar kalau misalnya tuh Dian bangun. Karena di belakang mobilnya tuh udah gerasak gerusuk, ada Ya intinya ada pergerakan lah ada ya. pergerakan lah gitu. Di tempat istrinya duduk gitu. Di jok belakang kan. Nah, Putra lumayan tenang karena pas cium bau melati kedua, bininya udah bangun gitu. Istrinya udah bangun. Nah, si Putra nanya langsung sama si Dian di belakang,
sayang kamu nyium gak baunya gitu. Nah si Dian tuh nggak jawab di belakang. Nah kan rada hening tuh. Iya. Karena si Dian gak jawab pertanyaannya Putra. Tiba-tiba HP-nya Putra hidup gitu, kayak ada suara telepon. Oh, Nah, bunyi. HP-nya bunyi. Pas HP-nya bunyi, si Putra tuh langsung melipir ke kiri jalan buat berhenti buat ngangkat teleponnya. Iya. Karena kan 3:30 pagi siapa yang nelpon juga gitu. Nah, pas si Putra itu ngecek HP, ada yang nelpon, dan pas si Putra lihat layar HP-nya, ternyata nelpon itu Dian. Bangsat. Duh. Jadi terus? kayak dia panik gitu, sepanik-paniknya karena dia sadar ini Dian yang nelpon, terus yang di belakang jok mobilnya Iya, aduh. Putra siapa Iya. gitu kan.